Saya saat ini bertemu dengan Pak Tamrin, pengacaranya Pak David. Dan karena kebetulan ketemu, kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan tanya-tanya tentang kasus yang BBM di SPBU Tegal Besar. Kan sudah ada penetapan tersangkanya. Oke, kita langsung tanya aja ya, biar gak kepanjangan. Gimana Pak Tamrin? Kan sudah ada penetapan tersangka ini. Ya. Dari sisi jenengan sebagai kuasa hukumnya Pak David seperti apa tanggapannya? Ya, terima kasih. Jadi memang benar ya, sudah ada tersangkanya dalam perkara yang dugaan penyelewengan BBM bersubsidi. Jadi ada dua perkara sebetulnya. Yang pertama itu penyelewengan BBM bersubsidi. Kemudian yang kedua, dugaan percobaan pembunuhan. Dua peristiwa ini itu dalam satu rangkaian peristiwa sebetulnya. Untuk yang dugaan percobaan pembunuhan sampai hari ini masih dalam tahap penyelidikan. Ya. Memang kalau melihat peristiwanya, ya peristiwanya itu bulan Maret, ya tanggal 14. Kalau sampai hari ini itu masih penyelidikan, tentu banyak menimbulkan spekulasi, bukan hanya di masyarakat, tapi bagi kami ya sebagai kuasa hukumnya maupun Pak David, ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, ya karena jarak waktunya sangat lama. Jarak waktu yang sangat lama itu tentu akan mempengaruhi atau paling tidak patut diduga ya akan mempengaruhi pertama saksi-saksi. Ya. Saksi-saksi kemungkinan besar akan terpengaruh baik oleh pihak-pihak yang terkait langsung maupun pihak-pihak yang tidak terkait langsung. Yang kedua, kemungkinan besar akan ada barang bukti atau alat bukti yang dihilangkan. Dan ini memang terjadi sudah ya. Itu yang sebentar. Dikatakan terjadi itu punya data Pak Tamrin. Ya. Jadi ketika tanggal 15-nya itu Pak David itu kan jadi malam kejadian, besoknya langsung mendatangi Polres sekitar jam 9 jam 10. Pada saat itu Pak David di SPKT ya melaporkan secara resmi. Di situ juga ada kebetulan ada anggota DPR RI ya dari Komisi 12 dan jabatannya juga tidak sembarangan. Dia adalah wakil Ketua Komisi 12 Mas Bambang Haryadi dari Partai Nasdem yang dari Partai Gerindra yang daerah pemilihannya Jember dan dia asli Jember. Kemudian waktu itu juga ada Pak Wakapolres ya. Mendampingi Pak David juga. Pada saat Pak David melaporkan di SPKT itu, Pak David juga menyertakan satu buah flash disk. Flash disk itu berisi rekaman kejadian penyelewengan BBM ini, termasuk kejar-kejaran itu ada di situ. Ya. Full dikasihkan semua. Full dikasihkan semua. Tetapi sampai hari ini ya, terakhir itu kami ketemu dengan penyidik ya. Itu ada Pak David juga. Ternyata flash disk ini tidak diketahui di mana. Oh, nggak ada? Tidak ada. Ya. Gawat. Baik di Pidum maupun di Twitter. Tidak ada. Padahal barang itu diserahkan resmi ketika di SPKT. Ada disaksikan Pak Wakapolres, disaksikan Mas Bambang Haryadi, anggota DPR RI. Tidak ada. Satu. Yang kedua, truk ini ya, itu waktu itu saya tidak tahu, ini informasi terakhir katanya sudah disita. Saya tidak tahu disita apa tidak. Ya. Truknya sudah berganti warna, ya, berganti plat nomor. Saya tidak tahu apakah plat nomor waktu kejadian itu dipalsukan, ya, atau asli. Tapi yang jelas sudah dengan sekarang sudah berbeda.
Sebentar, Ya, kan ada penetapan tersangka. Sudah ada yang ditahan kan? Ya, tersangka? ya. Ditahan ya tersangkanya ya? kabarnya ditahan. Oke. Tersangkanya ditahan. Ada barang bukti yang disita. Bentuknya truk. Kabarnya begitu, ya kabarnya. Oke. Ya, Anda barusan kan mengatakan kalau truknya berbeda. ya, Sudah melihat truknya? ya. Jadi truk ketika malam kejadian itu dengan sekarang sudah berbeda. Sudah berbeda warnanya sudah, termasuk plat nomornya sudah berbeda. Sudah melihat barang bukti ini? Pak David sudah melihat. Ya. Ada di mana? Ada di mana? Wah, enggak, waktu yang apa namanya yang kejadian kan melihat. Ya. Oke. Kemudian kami kan banyak teman lah ya. Di Curanongko banyak teman, banyak jaringan. Ya. Sudah cerita juga kalau gudangnya sudah dibersihkan, truknya sudah berganti warna. Dan Pak Kanit saya dengar di media itu sudah diakui memang truknya itu katanya sudah stikernya sudah dicopot. Artinya sudah berubah warna. Oke, sebentar Pak. Ini Pak Tamrin. Ya. Kalau jenengan ini kan ahli hukum. Ya. Saya kan bukan ahli hukum ini. Kalau yang sekira nyebut-nyebut nama dan semacamnya, saya juga malas-malas ngedit ini Pak Tamrin. Yang sekiranya berbahaya ke hukum, nggak usah disebut lah ya. Oke. Nah, begini. Jadi, yang ingin saya tanyakan adalah, kan ada barang bukti yang disita berupa truk. Nah, kalau ada barang bukti yang disita, ini di mana ini barang buktinya ini? Jadi untuk yang truk ini ya, kalau saya lihat di Polres Jember Jalan Kartini, saya tidak melihat. Kadang-kadang ditaruh di situ biasanya, kemudian dipindah di Laka biasanya ya. Jadi kalau yang di Laka saya belum melihat. Ya, saya baru mendengar dari media, membaca media kalau barang bukti berupa 1 unit truk ini sudah disita. Dan diakui oleh Kanit Tipiter bahwa warnanya sudah berubah, katanya skotlet ya. Jadi stiker yang itu katanya stiker itu sudah dicopoti semua. Artinya sudah tidak sama dengan ketika malam kejadian. Oke. Itu. Tapi bisa dipastikan kalau itu barang bukti yang sebenarnya misalnya. Saya tidak tahu. Belum melihat langsung ya. Belum melihat. Tapi yang jelas kalau yang flash disk ini memang baik Tipiter maupun Pidum mengakui tidak menerima barang itu. Mengakui tidak menerima. Mengakui tidak menerima. Ya. Padahal barang itu sudah diserahkan pada saat melaporkan di SPKT. Enggak kan begini. Ini kan sudah ditangkap nih. Ada tersangkanya, ada barang buktinya. Artinya kan masalah sudah selesai, Pak Tamrin. Begini, Pak. Ini kan ada dua. Saya tadi kan cerita ada dua laporan. Laporan percobaan pembunuhan dan laporan dugaan penyimpangan BBM bersubsidi. Yang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu adalah yang terkait dengan laporan yang penyimpangan BBM bersubsidinya. Ya. Kalau yang dugaan pembunuhan ini masih tahap penyelidikan. Ya. Jadi kemudian penetapan tersangka ini juga menimbulkan pertanyaan, bukan hanya kepada kami, bukan hanya kepada Pak David, tapi masyarakat. Saya kan menerima banyak WA di Facebook itu juga jadi pertanyaan. Kok hanya sopir? Ya. Jadi sopir ini yang ditetapkan sebagai tersangka itu memang ya diketahui sopir yang membawa truk masuk ke SPBU malam itu. Tetapi ketika Pak David mengetahui, kemudian Pak David ini juga komunikasi, telepon Pak Iqbal, Ketua Hiswana Migas. Malam itu juga datang di tempat itu. Oh, sebentar. Jadi malam itu saat penggerebekan, sebelum terjadi pengejaran, itu sudah ada Pak Hiswana Migas ini? Sudah ada. Sudah ada, malah ada 2 orang anggota kepolisian Polsek Sumbersari yang sudah dikontak oleh Pak David dan datang juga di situ. Jadi mengetahui termasuk mengetahui yang sekarang jadi tersangka itu. Sebentar. Ini kita urai dulu ya. Malam itu Pak David datang ke SPBU, menemukanlah ada. Sebetulnya bukan malam, pagi, karena sudah melewati dini hari. Dini hari. Habis sahuran paling kalau nggak salah seperti itu. Datang nih ketemu nih ada truk dengan tong-tong itulah ya yang diperkirakan 4.000 liter.
Lalu kemudian di situ Pak David menelpon orang Hiswana Migas, Betul, ya. Ketuanya malah. ketuanya. Oke. Waktu itu juga ada anggota polisi yang datang ke sana. Ya, Pak David juga kontak kan. Ke lokasi. Ya. Enggak, maksudnya anggota polisi ini datang ke lokasi. Datang di lokasi setelah dikontak oleh Pak David. Oke, iya maksudnya begini. Maksudnya sebelum terjadi pengejaran sudah ada polisi. Sudah kan? ada polisi. Oke. Ya. Dan polisi ini ikut mengejar. Ikut mengejar. Oke, lanjut. Ya. Oke. Jadi ketika sedang ada ini apa namanya, jadi sopir ini si F ini ya, Iya. inisial F ini, itu kan ditanya, diinterogasi ya oleh Pak David, oleh Pak Iqbal, kemudian oleh anggota kepolisian ini. Kemudian ya Pak ini keluar sebentar gitu ya. Nah, kemudian ada ternyata di seberang jalan pom bensin itu ada mobil ya Toyota Rush. Nomornya saya lupa, tapi sudah di penyidikan sudah kita sampaikan semua. Banyak yang tahu itu. Banyak yang tahu, Oke. saksinya banyak yang tahu ya. Kemudian ada seseorang turun dari mobil ini ya. Kemudian langsung menuju ke truk ini. Dia langsung naik di truk itu di tempat sopir itu, kemudian dia membawa lari itu. Jadi yang membawa lari itu bukan yang tersangka sekarang ini. Oh, sebentar. Jadi yang saat ini ditetapkan tersangka berinisial FA itu, FA apa lah? Ya FAP, bukanlah F ya. lah ya. F itu benar adalah seorang supir Betul. yang membawa truk pertama kali masuk Ketika ke masuk di SPBU. SPBU, mengisilah, terus ketemu Pak David Ya. dan semacamnya, Ya. dan seterusnya. Lalu kemana ini F ini? F ini kan waktu itu dalam keadaan gelap kan ya. Jadi lampu itu dimatikan. Malah informasinya sempat kan diinterogasi nggak waktu itu? sempat kira-kira? diinterogasi. Oke, setelah diinterogasi oleh Pak David. Ya, dia diantaranya mengaku bahwa ini di atas suruhan Pak Tik. Ya, diantaranya itu ya. Nah, kemudian apa namanya? Ya kan masih dalam keadaan kacau kan begitu ya. Iya, oke. Nah, rupanya Panik lah, kepanikan panik ya. dan Kemudian sebagainya. diam-diam nggak tahu dia pamit apa izin apa ya. Dia keluar di situ. Kemudian apa menghilang di Menghilang. kegelapan malam Oke, itu ya. Jadi diduga dia ini lari lah, Betul. meninggalkan truknya. Ya. Oke. Ya, kemudian datanglah ya rupanya dia komunikasi dengan seseorang karena telepon-teleponan ya. Kemudian ternyata ada mobil ini ya di seberang jalan itu ya, Toyota Rush itu. Kemudian keluar seseorang ya, seorang laki-laki ya yang belum diketahui siapa ya. Kemudian menuju di truk itu, kemudian langsung spontan dia bawa lari truk itu. Oh, jadi yang bawa truk ini berarti orang berbeda. Orang lain, Gawat. bukan yang tersangka ini. Oke. Ya. Yang saat ini dijadikan tersangka adalah sopir yang melarikan diri sendiri gitu sendiri, ya. Lalu kemudian tiba-tiba ada orang lain datang ya. ke truk terus membawa lari truk. lari itu. Kejar-kejarannya ini Pak David waktu itu Pak David bersama siapa saja? Di dalam mobil itu ada Chandra Irawan. Chandra Irawan ini? Chandra Irawan itu temannya Pak David. Temannya Pak David. Pak David. Kemudian ada teman-teman media. Oke. Ya, ada namanya Pak Ali Mahrus, Mahrus Ali. Kemudian Icang ya dari Kompas TV. Oke. Kemudian jadi kejar-kejaran itu orangnya ikut ya. Kemudian yang polisi ini juga ikut, yang dari Polsek ini ikut juga. Oke. Termasuk Pak Iqbal, Ketua Hiswana Migas ini juga ikut kejar-kejaran. Sebentar, Pak Ketua Hiswana Migas ini ikut mobilnya Pak David. Bawa mobil sendiri. Oh, bawa mobil sendiri. Bawa mobil sendiri. Oh, jadi di situ itu ada mobilnya Pak David, ada mobilnya polisi, ada mobilnya Hiswana Migas. Hiswana Migas. Tiga orang yang tiga mobil. Tiga mobil. Kemudian ada sepeda motor. Sepeda motor. Teman-teman media juga ikut kejar. Ya, Oke. Jadi kejar-kejaran ya. Jadi rutenya itu melewati 5 Kapolsek. Ya. Oke. Polsek Sumbersari, Polsek Ajung, Polsek Jenggawa, Polsek Ambulu, dan Polsek Temburjo. Malah ada 2 polsek yang dilewati pas di depannya. Polsek Temburjo dan Polsek Ambulu. Oke. Malah di dekat sekitar 50 meter dari Polsek Ambulu ini kendaraan macet karena ada dihalangi oleh truk ini. Di alun-alun itu. Yang aneh ya, tidak ada anggota kepolisian dari 4 polsek ini
yang misalnya yang ikut mengejar atau dihubungi lah, karena itu sudah masuk wilayahnya. Ya. Dan saya yakin pasti dihubungi. Ya, saya yakin pasti dihubungi. Yakin sekali. Harusnya memang begitu ya, karena itu sudah wilayah lain kan ya. Tapi ya, tidak satu pun yang keluar, atau paling tidak di 2 polsek ini karena lewat depannya ya melakukan penghadangan misalnya. Sampai hari ini ya malah dari 2 anggota Polsek Sumbersari ini yang ikut mengejar tidak pernah diminta keterangan. Oke, anu saja. Saya mau balik ke Caman kan menyayangkan tadi kan ada kalimat menyayangkan kalau tidak salah. Menyayangkan yang ditetapkan tersangka hanya supir. Ya. Loh, apa yang kemudian disayangkan, Pak Tamrin? Begini ya. Ini semua kan ada aturannya ya, Pak ya. Oke. Jadi perkara ini itu jadi ada di peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Laporan polisi itu ada 2, Pak. Yang pertama laporan model A, yang kedua model B. Laporan polisi model A ini adalah laporan yang dibuat oleh anggota kepolisian apabila dia menemukan ada tindak pidana. Ya. Baik yang sudah terjadi maupun yang sedang terjadi. Kemudian ada laporan polisi yang model B, yang dilakukan Pak David ini, yang model B, jadi masyarakat. Makanya kalau kita ini ada laporan polisi kan ada LPB, nah itu berarti masyarakat. Tapi kalau LPA itu anggota kepolisian. Jadi anggota kepolisian sampai hari ini tidak pernah melaporkan, padahal dia mengetahui, menyaksikan sendiri. Oh, maksud Pak Tamrin gini, ini kan ada banyak pihak yang mengetahui. Betul. Ada Iswana Migas, ada polisi, Pak David sebagai orang ada wartawan juga. Betul. Nah, sebagai penegak hukum harusnya sebagai penegak hukum ada polisi yang tahu di sana, mestinya menurut jenengan polisi ini juga ikut melapor. Iya. Laporannya LPA itu tadi. Betul. Oke. Jadi itu ya Pak ya. Nah, ternyata kan model B yang dilakukan Pak David ini. Model B itu harus didahului melalui penyelidikan. Baik di KUHP yang baru itu, apalagi yang secara teknisnya itu di Perkap nomor 6 tahun 2019 itu, melalui penyelidikan. Penyelidikan ini yang diperiksa itu ya pelapor, kemudian saksi-saksi. Siapa saksi itu? Saksi menurut KUHP maupun di Perkap itu adalah orang yang melihat sendiri, mendengar sendiri, mengalami sendiri peristiwa itu. Itu ya. Apa itu penyelidikan? Penyelidikan ada tindakan oleh penyelidik untuk menentukan apakah kejadian itu ada atau mengandung tindak pidana apa bukan. Kalau tidak mengandung tindak pidana atau bukan tindak pidana, maka dihentikan. Apabila ternyata ada tindak pidana, maka ditingkatkan menjadi penyidikan. Ya, di dalam sebelum melakukan penyelidikan, memeriksa saksi-saksi itu, polisi ini penyidik membuat surat perintah penyidikan untuk ditingkatkan dari penyelidikan. Yang kedua, polisi mengirimkan SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum atau kejaksaan. Itu sudah dilakukan, memang ada surat perintah penyidikan, ada SPDP. Kami sudah menerima sesuai aturan, kami harus pelapor memang dapat itu. Tidak kemudian polisi kan penyidik memberikan untuk supaya pelapor ini mengetahui, maka dia ada SP2HP namanya, Pak. Ya. Surat pemberitahuan perkembangan penyelidikan ya. Kita terima sampai hari ini kita terima 3 SPDP itu. SP2HP. SP2HP pertama dan kedua itu isinya kira-kira sama lah, bahwa laporannya akan ditindaklanjuti. SP2HP yang kedua itu kita menerima yang isinya itu bahwa penyidik sudah memanggil dan memintai keterangan. Di situ ada 4 unsur yang disebutkan itu. Pertama ini pelapor, yang kedua ini telah meminta keterangan dari staf dari Dinas Pertanian Jember. Kemudian yang ketiga ini karyawan SPBU. Kemudian yang keempat ini penerima rekomendasi petani, itulah kira-kira begitu. Setelah kita menerima itu, kemudian
tanggal berapa itu ya? Saya lupa tanggal 7 apa tanggal berapa itu? Tanggal 4 apa tanggal 7 saya lupa. Kita menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka. Oke. Jadi kita menerima itu sudah 4 hari sejak diterbitkan, itu tidak langsung waktu itu Pak ya. Di situ disebutkan bahwa FAP ini ditetapkan sebagai tersangka. Tentu kami kaget, walaupun kami sudah mengira kemungkinan besar ini yang jadi korban, yang ditumbalkan ini sopir itu. Ya, jadi tidak kaget sama sekali. Sebentar. Jadi menurut Pak Tamrin, sopir ini tumbal. Iya. Kok bisa gitu Ya, Pak Tamrin? Gimana jadi Pak Tamrin? tumbal ini adalah kan orang yang dikorbankan. Oke. Orang yang dikorban. Siapa yang dikorbankan? Ya, Terlibat, terlibat ya. ya. Oke. Tetapi tidak signifikan karena dia hanya membawa truk masuk ke SPBU. Nah, kan begini, kalau disimpulkan supir ini bukan tersangka utama, itu kan harus ada indikatornya Pak Tamrin. Ya, jadi Kenapa bisa dikatakan kalau Pak supir ini, FAP ini bukanlah pelaku yang sebenarnya? Kesimpulannya dari mana? Ya, sopir ini kan orang suruhan Pak ya. Oke. Orang yang disuruh dan pekerjaannya memang sopir. Supir memang. Betul. Bukan sopir. pengusaha. Bukan. Ini anak muda umur 25 tahun. Masih muda. Sangat muda. Oke. Ya. Kami ini sudah kan banyak teman lah kita ini di Curanongko. Oke. Kami sudah komunikasi dengan mereka, tetangga-tetangganya itu. Sudah diobservasi ini Sudah. profilnya si supir ini. Siapa supir ini? Apakah dia seorang pengusaha, pemilik truk? Bukan, ternyata bukan. Ya memang pekerjaannya supir, orang yang dibayar untuk nyupiri truk itu aja. Oh, oke. Ya. Sebelumnya ini dia disuruh nyupiri truk mengangkut tanah liat untuk dikirim ke mana pabrik genteng itu di Taman Sari. Kayaknya pekerjaan itu. Oke, artinya kalau saya simpulkan begini, menurut Pak Tamrin tidak masuk akal kalau FAP ini adalah orang yang menggelapkan itu. Gitu. Betul. Ya, saya di media ini membaca ya keterangan dari pihak kepolisian itu bahwa si FAP ini adalah pelaku tunggal. Dia yang menyewa truknya sendiri, membeli bensin itu, mengangkut sendiri, kemudian menjual. Itu pelaku tunggal. Padahal di saksi-saksi, termasuk Pak David itu juga menyaksikan bahwa yang membawa lari ini bukan si FAP ini, orang lain. Ya. Kemudian yang ada Toyota Rush itu lagi, itu siapa? Kalau nomor kendaraan sih jelas. Jadi ini kan bisa gampang kan ngecek ini punyanya siapa. Ini kan polisi kan bisa. Oke, artinya menurut Pak Tamrin ini ya harusnya tersangkanya banyak. Gitu tersangkanya banyak. Ya. Termasuk FAP ini termasuk terlibat. Betul. Tapi FAP menurut Pak Tamrin bukanlah pelaku ya, utama. FAP ini kalau dipakai KUHP yang lama ini ya kemungkinan ya kena pasal 55 lah, turut serta, ikut membantu. Oke, ya. turut serta. Tuh, ya, jadi bukan hanya itu, Pak ya. Apa namanya? Penetapan tersangka ini ternyata tidak sesuai dengan Perkap juga. Misalnya ini. Hari ini tadi ini Pak Iqbal, Ketua Hizbana Migas, dan rencananya ini nanti sore ini Chandra Irawan, saksi yang bersama Pak David ikut mengejar itu, diperiksa Pak oleh unit Tipiter. Saya baca panggilannya ternyata diperiksa pada tahap penyidikan Pak. Padahal dua orang ini tidak pernah diperiksa pada tahap penyelidikan. Harusnya penyelidikan dulu. Penyelidikan dulu Pak, menurut Perkap begitu. Ini dua orang ini ya, itu tidak pernah diperiksa, tidak pernah dipanggil untuk diperiksa pada tahap penyelidikan. Tapi ketika sudah masuk penyidikan dan sudah ada tersangkanya, baru dipanggil. Persoalannya sekarang kalau dia dipanggil di tahap penyidikan, sementara di tahap penyelidikan dia tidak dipanggil, dan sudah ada tersangkanya lagi, apa yang mau digali Pak? Padahal keterangan saksi itu adalah alat bukti Pak. Sudah ditetapkan tersangkanya sudah ada. Baru dicari alat buktinya. Padahal penetapan tersangka ini apabila sudah ditemukan minimal 2 alat bukti yang cukup. Ini sudah ada tersangkanya, alat buktinya saksi masih dicari Pak. Oke, sebentar. Saya kalau urusan yang begini-begini begitu Pak Tamrin.
Cuma begini, yang ingin saya tekankan barusan tentang ini ya, tentang bahwasannya FAP tersangka yang saat ini itu bukanlah tersangka utama atau orang yang turut serta itu tadi Ya, lah ya. ya. Secara nalar tidak masuk akal kalau ini adalah orang yang Pemain tunggal. terus kemudian bisa membeli dengan kapasitas 4.000 liter Betul. solar misalnya. Terus kemudian juga tidak punya kapasitas, dia bisa menjual kemana atau kemana lah mungkin ya. Kira-kira nih menurut Pak Tamrin harusnya siapa saja ini yang lebih bisa mendekati untuk ditersangkakan? Begini Pak ya. Jadi setelah beberapa hari peristiwa itu terjadi, ya, saya, Pak David, ini ada pihak-pihak, ya, pihak-pihak yang menghubungi kami. Pihak-pihak yang berembuk lah, berembuk. Ya, melobi lah, bukan berembuk, melobi. Oh iya. Kalau berembuk ini kan ada kesepakatan Pak ya. Oh iya, ya, jadi seseorang yang dia itu mengakui bahwa dia ada di lingkaran itu, Pak. Oh, ada yang mengakui. Ada yang mengakui, Pak. Ya. Sebentar Pak Tamrin. Ini kan di masyarakat itu kan memang opini yang berkembang. Ini sudah terjadi lobby-lobby kan gitu kan. Ya. Prosesnya panjang lama. Berarti lobby-lobby itu terjadi. Tapi bukan lobby, ada yang menghubungi kami. Oke, menghubungi. Tapi maksudnya menghubungi terus bertemu terus berembuk itu terjadi memang ya. Terjadi, Pak. Tapi tetap maksudnya jadi bukan kami berinisiatif. Orang itu yang menghubungi, Pak. Minta ketemu, Pak. Enggak, maksudnya begini. Ya memang ada orang yang menghubungi, ada yang berembuk lah, kasarnya Iya, berembuk. Melobi, Pak. Melobi, ada yang melobi. Tapi pihak Pak Tamrin dan Pak David tetap kekeh gitu ya. Tetap kekeh, Pak. Ya, faktanya proses hukum sampai berlanjut. Ya kan harus diluruskan juga ini. Ya, saya juga berprasangka buruk sebenarnya Pak Tamrin. Iya, mungkin teman-teman juga banyak yang berprasangka buruk kan begitu. Karena prosesnya lama. Wajar. Prosesnya lama. Itu kalau tidak salah kejadiannya bulan puasa. Kan Pak David tanggal 14 Maret, Pak. Iya, kan pengejarannya itu setelah santap sahur katanya. Betul, kan. Pak. Ya. Malah sampai enggak sahur ini, Pak ya. Iya kan. Tanggal berapa? Tanggal 14. 14 Maret sekarang Maret, April, sudah Mei. Sudah sebulan. Ya wajar lah ya. Apanya yang wajar? Pak? Maksudnya kalau masyarakat beropini macam-macam wajar. Wajar, ya, karena lama. Spesifik lah Pak Tamrin. Siapa yang harusnya ini menurut jenengan jangan tersangka lah. Harusnya bertanggung jawab siapa saja dengan kejadian ini. Jadi karena yang jadi tersangka sekarang ini pertama bukan pemilik truk, Pak ya. Bukan pemilik truk. Sebentar. Bukan pemilik truk. Bukan pemilik truk, Pak. Ini cuma sopir. Sopir, asli sopir, Pak. Truk itu bukan miliknya. Bukan miliknya, Pak. Berarti kan nggak masuk akal juga. Makanya, kalau dia, nggak masuk akal. Jadi, saya yakin nggak masuk akal itu. Kalau sudah kayak gitu. Ya, jadi saya harap ini. Gimana? Pak Yunis ini sekali-kali lah investigasi ke Curanongko, Pak. Kan bisa ketemu keluarganya, ini kan tanya siapa ini. Tersangka ini maksudnya. Betul, ya, tetangganya. Yang mungkin rumahnya, status ekonomi. Pekerjaannya apa, masuk akal apa tidak. Kalau dia kemudian menyewa truk itu, kemudian memborong solar, ya itu kan bisa ditanya. Pak. Kalau 4.000 liter itu kira-kira berapa ya uangnya? Bukan hanya itu, Pak. Ya, ini makanya saya kemarin minta supaya Ketua Komisi B DPR Kabupaten Jember itu diminta keterangan juga, Pak. Jadi ya sekitar 3-4 hari setelah kejadian itu dilakukan ini Komisi B DPR Kabupaten Jember itu mengadakan acara rapat dengar pendapat, Pak. Dengan memanggil diantaranya Dinas Pertanian, Tanaman Pangan. Kemudian Pak David ada barcode. Betul. Ya, ada barcode. Kemudian pihak
SPBU, tapi SPBU kan tidak datang, Pak ya. Yang datang itu hanya karyawan. Oke. Karyawan Pemiliknya SPBU tidak ada. tidak datang. Dinas Pertanian juga tidak datang, Pak. Ya, Dinas Pertanian tidak datang. Cocin tambeng menjering-goreng Dinas Pertanian. Dinas Hari kasus berat. Dinas Perikanan juga tidak datang, Pak. Ya, di situ ya apa namanya banyak kejanggalan-kejanggalan. Jadi sebelum RDP itu dibuka resmi, Komisi B ya itu memutar video, Pak. Oke. Ya. Di dalam video itu apa namanya diputar kejadian bahwa truk yang sama ini yang sekarang ini jadi masalah itu tertangkap diketahui sedang mengisi solar juga ya. Oke. Di pom bensin di Jenggawah. Ya. Jadi truknya ya truk itu, nomornya ya itu, warnanya ya itu ya. Dan diduga ya pemilik pom Jenggawah itu sama lah dengan pemilik pom yang di Tegal Besar ini. Orang yang sama. Orang yang sama. Satu orang yang sama. Di situ di hearing itu juga diketahui bahwa Dinas Pertanian ini menerbitkan rekom itu satu orang itu waktu itu ya di acara itu 1.500 liter, Pak, per orang, Pak. Per orang. Betul ya. Nah, kemudian ya saya itu iya. per orang 1.500 liter itu 1 bulan, Pak. Enggak normal enggak itu? Saya kan enggak. Ya kalau menurut itu normal. ya bukan menurut saya. Jadi di hearing itu juga kan dikaji juga, Pak. Ya. Oke. Tidak normal, Pak. Intinya tidak normal. Tidak seharusnya sebanyak Tidak itu. seharusnya. Bukan hanya itu. Ini kan saya baca di media itu ya kepolisian menyebutkan bahwa si tersangka ini si sopir itu ya katanya dia mengelabui apa menipu petani yang mendapat rekomendasi itu untuk diambilkan bensinnya itu di apa ya? Di apa ya kira-kira ya apa itu kalimatnya. Jadi kurir lah. Bukan daripada repot-repot kan gini tadi. Bagaimana kalau saya ambilkan gitu sekalian jadi satu lah kira-kira begitu. Semacam penitipan lah. Kayak kita misalnya nitip ambil. Nitip ambil. Ini kan juga bertentangan dengan keterangan Pak Kanit Tipiter yang menyatakan bahwa ini pelaku tunggal, dia membeli sendiri, memborong sendiri kan gitu ya. Kemudian menjual sendiri. Ini kan berbeda kan bertentangan dengan keterangan Pak Kanit juga yang menyatakan bahwa dia mengelabui menipu lah petani-petani ini yang rekomnya itu daripada repot-repot diambil kan bertentangan, Pak. Katanya beli tapi ini ya. Satu itu. Yang kedua, di hearing itu juga terungkap bahwa ada pertanyaan apakah boleh seseorang yang mendapat rekom itu kemudian diambilkan bukan yang bersangkutan, Pak. Katanya bisa, tapi di aturan itu ada ketentuan harus mendapat kuasa, tapi tidak pernah terjadi yang begini. Dan itu diakui oleh pihak pom bensin, Pak. Oke. Berarti kuasa tidak ada. Tidak ada. Kan kalau tidak salah dalam satu video itu Pak David kan sempat moto-moto macam-macam itu kayak semacam dokumen-dokumen lah. Iya. Yang saya duga itu adalah mungkin termasuk dari bagian barcode. Iya. Dan bagian itu memang tidak saya tayangkan waktu itu karena masih dalam proses penyelidikan. Ya. Oke. Harusnya ada kuasa, tapi ternyata tidak ada kuasa. Kalau memang pihak pom bensin tidak terlibat, Pak ya, harusnya kalau tidak ada kuasa kan tidak boleh, Pak. Oke. Sama dengan kita ngambil uang di bank kalau bukan rekening saya, kan orang lain harus ada kuasa. Oke. Kalau dalam hearing Dinas TPHP tidak datang, ya. Terus kemudian Perikanan tidak datang. Perikanan tidak datang. Pemilik pom tidak datang. Yang pemilik pom tidak datang. Dalam hearing ya. Ya. Hiswana datang, Hiswana. Hiswana diwakilkan apa ketuanya yang datang yang ikut ke lokasi saya kok lupa ya, datang kayaknya. Oke. Saya lupa. Oke, tapi saya datang waktu itu. Ya, oke begini. Kalau saat hearing, oke lah mereka tidak datang. Tapi mereka ini sudah pernah dimintai keterangan nggak kira-kira oleh pihak kepolisian? Setahu Anda? Kalau di dalam SP2HP, pegawai pom bensin sudah dimintai keterangan. Pegawai, pemiliknya? Pemiliknya tidak. Tidak ada ya tertulis? Tidak ada. Ketua Hiswana Migas juga tidak. 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 Oke. Ya.
Ketua Hizwana Migas tidak dimintai keterangan masih oleh polisi. Tidak, baru hari ini, Pak. Oh, baru hari Baru ini. tadi ya. Oh, baru setelah ada penetapan tersangka sudah. Betul. Ini kan proses penyidikan. Ya. Baru dipanggil kali ini. Baru dipanggil Dalam kali ini. tahapan penyelidikan belum. Tidak, bukan belum, tidak, Pak, karena sudah lewat, Pak. Oh ya, oke, tidak. Nah, untuk yang ini Pak Tamrin dari Dinas Pertanian. Dari Dinas Pertanian 1 orang, Pak. Oke, 1 Ya, orang. saya Pak, siapa saya lupa itu ya. 1 orang ini apakah orang yang memang memegang aplikasi untuk membuat barcode itu, atau dia memang adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan barcode? Iya, Pak, itu ya yang mengeluarkan barcode itu. Oh, yang mengeluarkan Ya, barcode. mengeluarkan barcode. Sudah dimintai keterangan tapi. Sudah ya. diminta 1 orang, Pak. Oke. Jadi kesimpulannya Pak Tamrin ini jangan FHP saja lah begitu ya. Ya, karena ini kan masing-masing kan punya peran, Pak ya. Oke. FHP itu hanya supir. Oke. Truknya siapa? Apakah kalau tidak ada kuasa bisa dilayani di pom bensin? Oke. Dia ngambil dalam jumlah besar. Kan gampang sebetulnya, Pak. Dia bukan pejabat FHP ini. Bukan pejabat. Bukan orang kaya. Bukan orang kaya. Dia hanya supir. Dia hanya Ya. supir. Di situ kan ada orang yang menyuruh, Pak. Ya. Siapa pemilik? Sudah mobil? disebutkan kan penyuruhnya. Iya, siapa, Pak? Tadi Pak Tamrin kan juga sempat nyebut tadi Pak disuruh Pak Tik gitu. Itu kan rame. Ya, tapi dia sepertinya sekedar Pak, sekedar sebut nama aja. Oke. Waktu itu kan di luar, Pak. Ini kan kalau sudah di ranah kepolisian, penyidikan itu kan bisa didalami itu, Pak ya. Apakah benar Pak Tik ini atau Iya, atau bisa orang dikejar lah. ya bisa dikejar, Iya, kan- sangat mudah itu, Iya Pak. kan polisi itu kan memang ahlinya Ya. kalau kayak gitu-gitu itu kan. Dan kembali ke ini, Pak, Iya, ketika iya. hearing itu di komisi B itu kan ada juga video itu yang kejadian di pom bensin mana Jenggawa. Iya. Ini kan juga berbeda dengan keterangan kepolisian, Pak, bahwa katanya si FAP ini baru sekali, ya, Oke. baru sekali. Ini ada buktinya, makanya saya minta kepada kepolisian supaya Pak Chandra Ari Ketua. ini ya Ketua Komisi B ini juga diminta keterangan, Pak. Saya kira Pak Chandra ini banyak memiliki informasi, Pak, terkait ini, Pak. Iya, karena mungkin ya sudah hearing, Sudah memintai keterangan. Betul. Iya banyak lah Ya. mungkin lah. Jadi malah waktu video itu, kalau keterangannya Pak Chandra ketika di hearing itu, yang memvideo itu ya Pak Chandra sendiri, Pak. Oke. Jadi begini ya kalau saya simpulkan nih teman-teman ya. Pak Tamrin ini tidak puas lah ya. Kalau cuman tersangkanya ya cuman supir. Ya, ini persoalannya bukan puas dan tidak puas, Pak ya. Oke. Ini Gimana, menyangkut gimana? due process of law ya. Apa itu Pak Tamrin? Ya, Dijelaskan. bagaimana penyidikan ini dikerjakan ya, sesuai dengan aturan, Pak ya, Oke. sesuai dengan aturan. Prosedurnya. Prosedurnya ya, dan due process of law ini itu tidak hanya menyasar orang-orang yang lemah, Pak. Oke. Pelaku-pelaku tingkat bawah, yang orang suruhan, tapi siapa saja yang terlibat. Ini saya tidak menyebutkan, tapi kepolisian kan tahu sudah, Pak. Gampang itu, Pak. Ini perkara mudah, Pak. Oh. Ya, perkara sangat terang benderang, Pak. Oh gitu ya. Ya, sangat terang benderang karena tadi saya sebut ada pihak lain yang tidak dimintai keterangan, tidak dipanggil, tapi dia sudah menghubungi Pak David. Ya, ada saya juga yang intinya dia mengakui bahwa yang ngeroyok itu ini ya, minta supaya ini. Aslinya sudah ketemu. Sudah ada aslinya. semua, Pak. Oh. Ya. Oke, Dan sampai balik soal barang bukti sampai hari ini mobilnya Pak David itu belum disita, Pak. Boh, Ini sudah ada di penyidikan. mana itu? Ya, sebagai barang bukti kan memang dititipkan di Laka Lantas, Pak ya. Oke. Tapi itu atas inisiatif Pak David. Tapi tidak pernah ada tanda terimanya apa-apa, Pak. Oh, bahwasannya Apalagi penyitaan. Tidak ada, Pak. secara hukum, secara prosedur hukum banyak hal yang Banyak cacatnya, Pak. oke, cacat prosedur lah. Banyak cacat prosedurnya dan bahasanya jenengan. ya saya ini kan Pak. Saya ini gimana? Menduga-duga akhirnya, Pak Oke, ya. oke. Apakah cacat prosedur, apakah pelaksanaan penyidikan tidak sesuai dengan Perkap, dengan KUHP ini,
Saya kok curiga ini memang sengaja diskenario, Pak. Oke. Dengan tujuan, ya, dengan tujuan nanti tersangkanya ini, ya, akan melawan, Pak, dengan mengajukan permohonan pra peradilan. Oke. Apabila tersangkanya ini mengajukan permohonan pra peradilan di pegawai negeri, ya, Oke. saya menduga kuat, ya, nanti pengadilan akan menerima permohonan pra peradilannya, Pak. Oke. Kalau permohonan pra peradilannya diterima, ya, karena ada cacat prosedur tadi itu, cacat formil, ya, maka penetapan tersangka akan batal demi hukum, Pak. Oke. Kalau sudah batal demi hukum, Hilang semuanya ini berarti. enggak, penyidik masih bisa, Pak. Tetapi penyidik ini harus mencari alat bukti lain. Oke. Lain sama sekali, tidak sama dengan alat bukti yang kemarin ini. Nah, di sini akan ada kesulitan, Pak. Karena sudah beberapa saksi sudah diminta keterangan. Barang bukti truk misalnya itu akan gugur semua, sudah tidak berlaku untuk penyidikan yang baru, Pak. Ketika pra peradilan itu Gagal, diterima maksudnya. Oke, diterima. Ya, diterima. Artinya berarti semuanya itu batal ya? Batal, termasuk penetapan tersangkanya, termasuk alat buktinya, iya, keterangan saksi itu nol semua, kembali ke nol, Pak. Penyidik ini dapat mentersangkakan lagi, tetapi harus mulai awal lagi, Pak. Mulai dari penyelidikan awal, Pak. Lama sementara lagi berarti. Bukan hanya lama, untuk nyari saksi yang lain, ya, barang bukti yang lain sudah sulit, Pak. Kalau sudah begitu, maka hilang, sudah tersangkakan. Kan banyak kasus-kasus yang yang pra peradilan kemudian diterima, bebas dia, Pak. Memang sengaja di skenario seperti itu. Saya kok menangkap ada indikasi seperti itu. Sebentar, ini ada sudah dulu mungkin Pak Tamrin ya. Ya, terakhir agak ngeri sebenarnya ini wawancara ini. Saya juga mikir juga ini ditayangkan apa enggak ini nanti ya. Tapi kalau nggak ditayangkan kan ini banyak edukasi. Ya betul. Saya kira untuk edukasi kepada masyarakat kita ini sangat perlu, Pak. Ya. Iya, kan banyak ilmu tadi yang disampaikan. Ya, itu mudah-mudahan. Saya kira akan banyak manfaatnya bagi masyarakat untuk mengedukasi, termasuk menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen yang menyatakan bahwa jangan-jangan ini sudah 86 opini yang diselesaikan secara adat. Oke. Nah, itu atau tersangkanya kok hanya ini, jangan-jangan yang lain sudah dikondisikan atau sudah mengkondisikan. Ini kan perlu diketahui lah masyarakat. Iya, biar tidak liar juga ya. Betul. Anu saja mungkin Pak Tamrin, sudah harapan terakhir ini dari sisi Pak David sendiri seperti apa? Ya, harapannya Pak David sebetulnya kalau secara pribadi ya, ini ini harapan masyarakat sebetulnya ya. Karena perkara penyimpangan BBM bersubsidi ini kan sudah jadi perkara nasional, Pak ya. Ya. Sudah menjadi atensi nasional yang harus benar-benar kita ini, khususnya bagi penegak hukum ini, memang harus hukum ditegakkan. Jangan ada main-main ya. Jangan karena kemudian karena kalau tidak diviralkan, tidak ditindaklanjuti, ini jangan sampai jadi penyidik ini menetapkan tersangka atau melakukan penyidikan ini bukan hanya karena tekanan masyarakat aja. Gitu. Oh iya, kalau nggak viral nanti pasti. Jangan-jangan kalau tidak viral tidak ditindaklanjuti. Artinya dari sisi Pak Tamrin sendiri sampai sekarang dari Pak David lah ya. Berharap proses ini tuntas gitu ya. Tuntas setuntas-tuntasnya, Pak. Sesuai dengan aturan yang berlaku. Oh, setidaknya itu kan menjelaskan ya teman-teman, bahwasanya tidak ada apa istilahnya? Ya, tidak ada terjadi apa-apa. Tidak terjadi apa-apa. Maunya sih supaya terjadi apa-apa mereka, tapi kami tetap on the track lah. Ya. Demi kepentingan masyarakat. Ya, karena kan itu kepentingan orang banyak gitu kan, BBM itu. Betul. Apalagi situasinya saat ini kita sedang efisiensi, terus kemudian ada masalah Selat Hormuz dan semacamnya itu kan ya. Soalnya kalau saya melihat Waka Bareskrim ini ya, dari Mabes Polri itu kan
tegas sekali, akan saya kejar kan gitu ya. Siapapun pelakunya kan gitu. Iya, iya, Cuman iya, kalau iya. melihat di Jember ini saya kok pesimis. Kok tidak sama dengan keterangan pimpinan Polri. Tidak sejalan. Tidak sejalan. Menurut saya, menurut Ya, saya, tidak menurut sejalan. Anda, ya. Ya, Tidak sejalan. Kalau saya sih terakhir ini, kan ada Pak Bambang itu di situ. Ya. Iya, Pak Bambang kok kemudian pas nyampe nih ya, mau menambahi dengan tentang ya, itu karena ya, Pak Bambang. ya. Jadi Pak Bambang ini posisinya kan sangat strategis, Pak ya. Ya, mitranya kan migas itu, Komisi 12. Betul. Beliau adalah wakil kita dari Jember ya, dari Gerindra, dan jabatan di DPR RI juga sangat strategis, wakil ketua Komisi 12. Saya sudah berkali-kali komunikasi dengan Pak Bambang. Saya selalu mengabarkan ya perkembangan di Jember ini. Oke. Itu dan Pak Bambang rupanya tetap konsen ya karena ini menjadi atensi nasional. Informasi terakhir itu Pak Bambang akan menjadwalkan untuk dilakukan rapat dengar pendapat umum baik di Komisi 12 maupun di Komisi 3. Kemudian insya Allah hari Rebo besok ya saya akan ketemu Pak Bambang di Komisi 12, Pak. Boh, sudah janjian ini? Sudah janjian, Pak. Oh, gawat. Sudah janjian ya, Bang Jakarta ya? Sudah janjian. Itu informasi terakhir berarti ya? Informasi terakhir kami hari Rebo lusa ya. Oke, janjian ketemu di Jakarta. Sudah janjian ketemu di Komisi 12. Ini sekedar ketemu saja apa dalam rangka hearing itu tadi? Ya kalau sekedar ketemu kan tidak ada artinya, Pak. Pak Bambang ini kan wakil kita, Pak ya. Oh ya, iya. Wakil kita di DPR dan dia jabatan strategis, dan Pak Bambang waktu itu juga turun langsung di SPBU ini. Jadi membicarakan soal itu, Pak. Oke. Ya. Ada hal lain yang mungkin ingin disampaikan mungkin selain yang sudah dijabarkan barusan? Ya sementara cukup, Pak. Oh, cukup. Nanti kalau ada perkembangan baru, nanti Mas Yunus pasti saya kontak, Pak. Oke, siap. Insya Allah termasuk ketika nanti ketemu Pak Bambang, ya kalau bisa saya akan langsung video call dengan Pak Yunus lah. Oh siap, ini kan begini kan kebetulan ketemu ini di sini sedang hearing, saya sedang liputan hearing, terus kamu ketemu Pak Tamrin. Daripada kita hanya menerka-nerka kan kita tanyakan langsung ke orangnya dan prosesnya seperti apa kan biar tahu juga. Kan gitu Pak Tamrin ya? Siap. Bisa dada-dada buat teman-teman nih Pak Tamrin. Nanti kita ngomong tentang fraud Pak Tamrin. Oh siap. Oh ada fraud juga. Siap. Belum kita bahas itu fraud itu. Ini juga masalah halayak banyak juga. Iya masalah halayak banyak. Ya. Kepentingan orang banyak ini ya. Oke, sementara gitu aja ya. Terima kasih sudah mengikuti tayangan ini dari awal sampai akhir. Saya khawatir kan noleh-noleh